Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul, NPM saya 22012098. Nah, di sini saya akan mempresentasikan lewat video tentang validasi formulir dengan JavaScript. Oke, pertama-tama kita buka filenya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filenya. Nah, di sini kita bisa melihat codingannya. Ini adalah codingan dari program formulir JavaScript. Nah, di sini di akhir video nanti saya akan membahas mengenai program ini. Oke, langsung saja kita kopikan. Kita copy lalu kita masuk ke aplikasi Notepad. Langsung saja kita tempel. Nah, di bagian ini bisa kita isikan dengan nama kita, dan di bagian ini ada NPM, dan ini bisa kita isikan NPM kita dengan berupa angka, dan NPM ini hanya boleh diisikan dengan angka. Jika kita gunakan huruf NPM ini, maka NPM itu akan error, nggak bisa dikirim. Begitu pula di bagian email. Bagian email ini harus kita masukkan menggunakan email, harus diisi menggunakan email. Jika email itu salah, maka format email tidak valid. Oke, langsung saja kita simpan. Nah, di sini saya membuat nama filenya validasi. Lalu kita masuk ke file, lalu kita buka. Kita buka filenya untuk melihat programnya. Nah, di sini ada formulir pendaftaran. Di sini namanya kita bisa buat di nama sendiri, yaitu Syahrul. Nah, di sini ada NPM. NPM-nya kita buat 22. Dua 012098. Nah, emailnya kita buat email kita sendiri. Nah, di sini saya buat email saya sendiri.
sudah seperti ini, lalu kita klik kirim. Nah, di sini ada pemilih pendaftarnya. Di sini kita buat seperti nama kita dengan tulisan angka, itu seperti ini. Nah, di sini kita buat nama NPM, namanya kita buat jadi ini. Kita kirimkan. Nah, di sini akan muncul tombol error. NPM nya jadi 2012095. Ini kita buat email kita. Kita kirimkan. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari codingan. Nah, yang pertama itu yang menunjukkan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Selanjutnya codingan ini HTML yang ini fungsinya adalah elemen ini, elemen root dari dokumen HTML, menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Nah, kemudian metaset ini menentukan karakter coding di sini menggunakan F8. Nah, selanjutnya codingan ini memastikan tampilan positif pada perangkat seluler. Nah, kemudian jingkat ini validasi formulir dengan C. Nah, selanjutnya bagian ST ini menetapkan judul halaman yang muncul di ini. Ya, nah kemudian pada coding ini menggunakan CSS. Nah, kemudian pada coding ini body, void, background, display, dan nanti ini berfungsi untuk mengatur font, warna, latar belakang, dan menggunakan black box untuk memuatkan konten secara vertikal dan horizontal. Kemudian pada coding ini berfungsi untuk memberikan background putih pada sudut yang membuat dan bayangan untuk memberikan efek kedalaman.
Nah, lanjut kita ke bagian selanjutnya, container A1 tagline background color. Ini berfungsi untuk mengatur gaya untuk judul agar terlihat lebih menarik dan menyesuaikan ukuran font dan warnanya. Nah, kemudian codingan selanjutnya yang di from group margin, button dan label display margin button, font dan color. Ini berfungsi untuk menambahkan jarak antara elemen dan desain label agar lebih jelas dengan ornabelnya. Nah, selanjutnya yaitu input heading in body untuk mengenai dan border yang membuat lebih kemudiannya. Nah, kemudian misalnya error, dia akan munculkan tampilan teks, dia akan berwarna merah. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya. Codingan yang ini input fetching background color border color font B. Transisi ini berfungsi untuk tombol di kata agar menarik dengan latar belakang berwarna biru muda dengan efek transisi saat di hover. Nah, selanjutnya yang ini input background color, dan yang ini juga ini untuk memberikan efek visual saat menggerakkan kursor fokus pada elemen input, kemudian pada teks SCP. Di sini codingannya menggunakan JavaScript. Nah, kemudian pada coding ini berfungsi untuk menggunakan dokumen get elemen di id untuk mengambil nilai dari dengan identu nama, npm dan email. Nah, selanjutnya kita akan membahas codingan validasi input. Codingan ini nama, kemudian nama error file ini berfungsi untuk memberikan aplikasi input nama kosong jika ia false error dan ubah balik menjadi PS. Nah, kemudian coding ini berfungsi yang pertama untuk memberikan aplikasi npm cost. Jika tidak kosong, memberikan apakah npm hanya terdiri dari angka menggunakan regular.
jika ada karakter non-numerik error dan ubah kemudian lanjut coding. Ahlinya Ajab ini memeriksa apakah email kosong. Jika tidak kosong, memeriksa apakah format email valid menggunakan PR reguler. Ini memeriksa bahwa email mengandung karakter sebelum dan sesudah, timbul serta dan titik setelahnya. Nah, kemudian codingan selanjutnya ini berfungsi untuk mengembalikan nilai valid yang menunjukkan apakah semua input valid atau tidak. Lanjut. Nah, lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu dia berfungsi untuk tidak terlihat dalam kode ini, tetapi ini bagian sebelumnya kita sudah memiliki yang berfungsi meta informasi, dan begitu juga dengan body. Ini adalah bagian utama dari dokumen HTML, di mana semua elemen yang akan ditampilkan kepada penggunanya. Nah, selanjutnya kemudian color ini, elemen ini dengan kelas form container ini digunakan untuk membungkus seluruh formulir sehingga bisa diberi gaya khusus dengan CSS. Nah, kemudian lanjut CSS. Nah, kemudian kita ke codingan selanjutnya, H1. Ini judul ini memberikan konteks kepada pengguna mengenai apa yang akan mereka isi nanti di hasil. Nah, kemudian ini from on tetap. Ini elemen from adalah wadah untuk elemen input. Attribute on submit pakai untuk memanggil fungsi validasi vote. Ketika formulir disumbit, jika fungsi mengendalikan app mengirimkan formulir akan dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas codingan pada label. Label dengan forum nama menggantikan label dengan elemen input sehingga kita label klik. Fokus akan berpindah ke input lainnya. Fokus ke nama saya. Kemudian pada input dengan untuk nama memiliki atribut ID dan nama yang memudahkan identifikasi. Kemudian elemen tag dengan ID nama error yang digunakan untuk menampilkan secara error. Input nama tidak valid, dia nanti akan menjadi warna merah. Nah, selanjutnya codingan yang ini di CL from gr table from tabak sama juga seperti tidur yang sama dengan grup sama, memungkinkan pengguna memasukkan nomor tidak induk mahasiswa atau NPM dengan validasi yang sesuai. Jika tidak sesuai, misalnya kalian isi huruf seharusnya angka, dia akan errornya berwarna merah, dia akan memunculkan. Selanjutnya pada codingan selain itu di forum GR label for email. Ini email sekali lagi menggunakan struktur yang sama, tapi untuk email validasi akan memeriksa komen email saat formulir disumbit.
Selanjutnya pada kodean selain itu di forum GR label per email. Ini email sekali lagi menggunakan struktur yang sama, tapi untuk email validasi akan memeriksa komen email saat formulir disumbit. Kemudian kita akan membahas input TP submit follow kirim. Ini tombol ini digunakan untuk mengirimkan formulir. Sisa di semua validasi berasal semua proses, misalnya dikirim ke server. Nah, ini selanjutnya ini berupa penutup, from body dan tempel menandakan hasilnya dari dokumen HTML. Nah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.